Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah, senang banget ya Allah. Akhirnya aku bisa ada di sini lagi Ustaz. Iya, 6 bulan gak muncul-muncul. 6 bulan, Masya Allah, ya Allah senang banget ada di sini. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Senang juga sama menyapa lagi para pemirsa yang ada di rumah. Ketemu lagi juga nih sama para calon bidadari surga. Amin. Belajar banyak pagi hari ini ya. Ih, aku juga gak sabaran. Tapi seperti biasa dong, sebelum kita belajar banyak ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah. Juga untuk ada di studio, siap-siap. Ini, aduh tayangannya masa demi kembang api untuk tahun baruan malah nekat mencuri. Ya Allah, coba kita lihat tayangannya, silakan. Astagfirullahaladzim, Bu Tita, Bu Irma, itu ada masuk rumah ngambil uang hanya buat beli kembang api. Siapa ya itu ya? Ibu nyindir saya juga ya? Berarti Mas On. Saya mah nggak nyuri kambing sapi. Mohon maaf Bu, kita lagi pengajian di Iya. Islam Tindak, ngapain lagi ngerumpi? Juga Mas Oni. Masa sampai Iya, nyuri buat kembang api? mendingan beli kambing sapi ya. Buat Idul Adha nanti ya. Iya, buat kambing guling Woi, katanya. jangan. Dengan Ibu siapa? Tita. Ibu Susan. Iya, Ibu kembar tiga. sendirian doang pakai mic-nya, kasih juga Iya. tetangganya. Ibu, siapa namanya? Ibu Irma. Ibu Irma. Ini ibu kalian kembar, enggak kan? Enggak, beda bapak katanya. Masa saya dibilang mencuri Ustadz? Oh, Padahal kan nggak boleh mencuri. nggak boleh dong. Mau tahu? Mau tahu Ustadz? Iya. Tolong dijelasin Ustadz, biar Iya, saya nggak baik. salah, biar saya nggak dituduh Ustadz. Amin, amin, amin. Izin Habib yang baru pulang umroh. Baru tadi baru pulang, baru langsung ke sini. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Allah juga tidak menguji hambanya. Tidak berlebihan daripada kemampuannya. Allah tidak menguji hambanya di atas kemampuannya. Maka beribadahlah sesuai kemampuan kita. Sedekah boleh, tapi jangan lebih dari sepertiga dari harta kita. Karena kasihlah haknya keluarga, kasih haknya tubuh kita. Bahkan Nabi pun makan, Nabi pun berkeluarga, Nabi pun karena ada sahabat yang nanya, ya Rasul saya mau puasa terus. Yang satu bilang, saya tidak mau menikah. Kata Nabi, saya makan. Saya punya istri. Artinya, sesuaikan kemampuan. Bahkan dalam ketaatan, kita sesuaikan kemampuan kita. Kalau dalam hal ini, maaf tanpa menggurui, kalau kita melakukan ketaatan itu sesuai kemampuan, tapi kalau maaf ya, sesuatu yang dilarang itu sekuat tenaga kita. Sekali lagi, sekuat tenaga kita. Maka kalau tidak bisa berdiri sholat, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Itulah hebatnya. Islam tidak pernah memaksakan, tapi sesuaikan kemampuan kita. Salatlah sesuai kondisi tubuh kita. Ibadahlah sesuai kemampuan kita. Maka jangan pernah memaksakan diri kita berkaitan dengan apa? Ibadah, tapi sesuaikan dengan kemampuan kondisi tubuh kita. Jangan maksain, oh mataharinya masih panas banget, boleh mundur-mundur dulu. Waktu duhurnya nanti. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, berarti untuk sesuatu yang negatif gak boleh dipaksain ya Ustadz ya. Iya. Tidak baik ya Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Aku masih pengen dengar lagi penjelasan dari Ustadz, tapi nanti ya. Aja. Iya, Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Masya Allah, tabarakallah. Kadang setiap orang untuk sesuatu yang gak baik atau terlalu obsesi, terlalu ambisi, akhirnya suka maksain, akhirnya lelah sendiri gitu. Suka kayak gitu gak? Mungkin lelah karena ekonomi ya. Lelah karena pasangan pernah juga. Atau lelah karena pekerjaan yang menumpuk. Lagi kalau pekerjaan menumpuk mah
dijajarin aja ya, jangan ditumpuk ya. Biar nggak pusing ya. Atau ada juga yang lelah karena menuntut ilmu agama. Tapi jangan khawatir kalau kita lelah untuk itu semua, insya Allah katanya ini Allah akan memberikan pahala yang besar. Makanya pagi hari ini akan kita bahas ya, tema kita adalah dahsyatnya pahala di balik lelah. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Insya Allah datang ke sini menuntut ilmu juga ada pahalanya ya. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ada tayangan lagi nih jamaah nih. Gara-gara pipa paralon tetangga cekcok. Waduh. Coba kita lihat tayangannya, silakan. Astagfirullahaladzim, padahal kalau kita belajarnya dari guru-guru kalau tetangga adalah saudara terdekat kita gitu ya. Makanya kan perlu toleransi kalau misalkan bertetangga. Kalau kayak gini mungkin ada parkiran yang kadang-kadang suka tetangga, parkir di sembarang tempat. Atau kalau malam suka berisik gitu ya Bib. Kalau kita bisa menahan lelah kita atau emosi kita, pahala apa sih Bib yang bisa didapat Bib? Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Afwan Masani Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kita nikmat iman. Nikmat sehat walafiat. Ya Alhamdulillah. Penonton di rumah dan penonton di studio. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk kehidupannya sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketika seorang manusia mendapatkan sebuah kelelahan dalam mengatasi tetangganya. Karena tetangganya yang berisiklah, yang ganggulah dan lain sebagainya. Maka niscaya dia menghormati tetangganya sebagaimana yang disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Berbuat baiklah terhadap tetangganya. Ketika dia memuliakan berbuat baik, berarti dia hamba Allah yang mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Sehingga apa? Sehingga, ini Masya Allah nih bagusnya. Apa? Bagusnya adalah in ahsantum li anfusikum. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Kalau kita berbuat baik, jikalau kita melakukan perbuatan yang ma'ruf, jikalau kita berkata-kata yang baik, jikalau kita bertetangga dengan tetangga yang baik, dan tetangga senang kepada kita, maka kebaikan tersebut akan engkau dapatkan untuk dirimu sendiri dan menjadi sebuah kebahagiaan. Ketika engkau mengganggu tetanggamu, kamu berbuat buruk terhadap tetanggamu, kamu menyakiti tetanggamu, maka engkau mendapatkan sebuah keburukan dan Allah tidak ridha kepadamu. Sehingga apa? Sehingga kehancuran bagimu dan membuat daripada apa? Tetanggamu tidak senang bagimu. Tidak senang kepadamu. Akhirnya kalau kamu meninggal, tetangga itu malah bilang apa? Alhamdulillah dia meninggal. Ya Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya Allah. Bahkan kalau misalkan kita meninggal, mereka bersedih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga apa? Merasa kehilangan. Merasa apa lagi? Merasa ya Allah dia orang baik. Dia orang Masya Allah. Kebaikannya diucapkan. Inilah yang bertetangga dengan yang baik. Dan berharap kebaikan di dalamnya. Sehingga Allah ridha kepada kita. Rasulullah ridha kepada kita. Jangan sampai kita menjadi hamba Allah. Yang teman sendiri gak suka sama kita. Tetangga gak suka sama kita. Orang sekitar kita gak suka sama kita. Atau bahkan kita gak mau menjaga silaturahmi kita. Bahwasanya apa? Silaturahmi panjang umur. Silaturahmi mendapatkan keberkahan dan keridhoannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang bisa menjaga silaturahmi Allah kabulkan doanya. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Semoga setelah dengar penjelasan ini kita bisa saling memuliakan tetangga kita ya. Biar harmonis bertetangganya ya, setuju? Setuju dong, Masya Allah. Senang banget lah ketemu jamaah yang datang pagi-pagi untuk menuntut ilmu, datang ke Islam itu indah. Walaupun terkadang lelah, yang ngantuk gitu ya. Tapi tenang, insya Allah ada pahalanya setelah ini. Benar, dalam Al-Quran ada pahalanya Ustaz Syam. Betul sekali Betul. dong. Mohon Tentu penjelasannya saja. Ustaz. Terima kasih Mas Soni, tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا
الكتاب بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allahumma arhamna bil Quran. Lelah selanjutnya yang kita bahas adalah lelahnya orang yang belajar ataupun menuntut ilmu. Berkata daripada sahabat Nabi, salah satu pintu ilmu, salah satu sahabat Nabi min ulama sahabah, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mardahuma, beliau sampaikan bahwa orang tiada akan mendapatkan ilmu kecuali dia dengan bilisanin saul, dengan lelahnya lisannya bertanya terus tentang ilmu. Subhanallah, meskipun dia tidak dapat jawabannya di sini, dia cari di mana, dia cari di mana. Kenapa? Dia mencari ilmu dengan bertanya. Kemudian dengan wa qalbin aqul, dia lelah dengan dalam rangka membuka hatinya supaya bisa paham dengan ilmu. Ada orang dijelasin sama gurunya satu kali sudah bisa, sudah paham. Ada seorang murid 10 kali pun belum paham, tapi dia tidak lelah untuk senantiasa membuka hatinya, membuka daripada akalnya untuk bisa paham hal tersebut. Kemudian yang ketiga dengan wakafim badul, lelahnya dia mengeluarkan hartanya dalam rangka belajar. Orang belajar butuh uang atau tidak, Bu? Butuh. Maka lelahnya ada orang anak mahasiswa sambil kuliah, sambil kerja, sambil kuliah, sambil kerja. Kenapa? Karena untuk mencari ilmu. Namun Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita. Apa kata Imam Syafi'i? Barang siapa yang tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka siap-siaplah untuk menanggung lelahnya kebodohan. Lebih capek mana? Capek belajar atau capek bodoh? Lebih capek menjadi orang yang tidak punya ilmu sama sekali. Nanti ketika bekerja karena tidak ada ilmunya, subhanallah lebih capek lagi. Bahkan dikatakan kalau kita mau lihat lelahnya menuntut ilmu, coba kita lihat Imam Bukhari. Imam Bukhari, setiap kita baca hadis sahih ada nama beliau. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Tapi tahu nggak Imam Bukhari dimakamkan di mana? Di dalam keadaan terusir dari kampungnya, tempat ngajinya di Bukhara. Beliau dimakamkan di Samarkand. Kenapa? Diusir. Saking lelahnya beliau dalam rangka menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Dan ini banyak pahalanya. Pahalanya besar banget ternyata ya. Iya, cukuplah perkataannya. Barang siapa yang tidak kuat menanggung lelahnya belajar, maka siap-siap menanggung lelahnya menjadi orang bodoh. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih Ustaz Siap. Syihab. Jadi pilihannya mau yang mana? Lelahnya? Belajar. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah juga jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan tema kita, dahsyatnya pahala di balik lelah. Tetap di Islam itu indah pokoknya ya. Nggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah.